Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jayadika Kusuma, NPM 21510204141, Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai MLM pada mata kuliah Fikih Muamalah. Bagaimana praktek MLM, praktek franchise, dan praktek saham syariah dan konvensional di Indonesia. MLM adalah menjual atau memasarkan langsung suatu produk, baik berupa barang atau jasa, kepada konsumen yang halal dan bermanfaat. Proses perdagangan tidak ada pelanggaran syariah, tidak ada pemaksaan, penipuan, riba, mengurang timbangan, dan lain-lain. Contoh MLM yang ada di Indonesia benar-benar syariah dan yang tidak. MLM dikatakan syariah apabila 1. Produk berkualitas halal thayyib dan menjauhkan syubhat. 2. Terdapat sistem akad. 3. Memiliki DPS. 4. Rumus intensif harus adil, tidak menjalim, dan berorientasi pada falah. 5. Bonus yang diberikan harus jelas angka nisbah sejak awal. Contoh MLM menurut DSN MUI terkait PIBS perusahaan MLM dengan sertifikat halal yaitu 1. PT Singa Langit Jaya. 2. PT Nusantara Sukses Selalu. 3. PT Kakling Nusantara. Sedangkan MLM yang populer di Indonesia tetapi belum terjamin sertifikat halal yaitu Young Living. 2. Jeunes Global. 3. Amiway. Franchise waralaba adalah kerjasama dalam bidang usaha yang bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Biaya franchise berupa penggunaan merek dan lisensi. Bisnis franchise juga merupakan bentuk kerjasama usaha antara pemilik merek dengan produk atau sistem operasionalnya. Contoh franchise yang ada di Indonesia yaitu beberapa bidang usaha di Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Si Cepat, dan Cetam. Saham syariah dan saham konvensional. Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak dapat bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Contoh cara menemukan saham syariah adalah memilih indeks yang sesuai label. Terdapat 3 indeks yaitu Jakarta Islamic Index, indeks saham syariah, Jakarta Islamic Index 70. Contoh saham TLKM dari PT Telkom Indonesia. Sedangkan saham konvensional adalah saham yang pada umumnya diinvestasi oleh masyarakat dalam operasionalnya. Dan perbedaan antara saham syariah dengan saham konvensional. Kalau syariah, 1. Mekanisme transaksi sesuai syariah. 2. Prinsip bagi hasil jual beli dan sewa. 3. Ada dewan pengawasan syariah. Kalau konvensional, 1. Mekanisme transaksi konvensional. 2. Perangkat suku bunga. 3. Tidak ada pengawasan syariah. Bagaimana gambaran dari produk bank syariah yang ada di Indonesia dan berikan contohnya. 1. Kartu kredit syariah adalah produk motivasi dari perbankan syariah di Indonesia. Contohnya dari kartu kredit syariah BSI Hasanah Card.
2. Tabungan syariah adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Contohnya BSI Tabungan Falas dan BSI Tabungan Haji di Indonesia. 3. Deposito syariah adalah produk simpanan di bank yang menyetorkannya maupun penarikannya hanya bisa di waktu tertentu. Contohnya BSI Deposito Falas. 4. Gadai syariah adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual, contohnya BPKB. 5. Giro syariah adalah simpanan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, contohnya BSI Giro Rupiah. Selanjutnya, pembiayaan syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha maupun sewa guna tanpa opsi. Contohnya rental mobil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.